Mana di dalam kitab itu kalian mengimani bahwa Tuhan itu adalah roh? Pertanyaan saya, rabi mana yang menyembah kepada roh? Saya nggak tahu. Ya sudah. Saya nggak tahu pertanyaan itu. Ya. Oke, Berarti jangan membawa statement, jangan membuat sebuah klaim yang tidak mampu Anda buktikan. Saya, Alfi, bisa membuktikan. Salah satu rabi bernama Sadia Gaon, dia menyetarakan kata Yod He Wawe yang Anda panggil dengan kata Yahweh tadi dengan padanannya dengan Allah. Bukan kami yang ngaku-ngaku. Kami umat Islam ini nggak perlu pengakuan Yahudi. Kami nggak bangga kok ketika ada Bani Israel atau Yahudi mengatakan Tuhan kita sama ya, konsep Tuhan kita sama ya. Sorry. Nggak butuh kami itu. Oke. Ya. Tapi kami ingin meluruskan orang Kristen yang salah paham. Islam awalnya dari mana kalau bukan dari Bani Israel? Islam berasal dari ajaran para nabi. Islam itu adalah sebuah ajaran. Nabi dari mana semuanya? Nabi-nabi itu berasal dari mana semuanya? Nabi-nabi itu kamu pikir emangnya dari mana? Dari Bani Israel? Dari Bani Israel? Semuanya rata-rata dari Bani Israel. Oh, Baja itu siapa? Ini makanya besok-besok baca lagi literasi kamu. Tidak semua nabi bahkan diimani oleh orang Yahudi itu dari Israel. Obaja itu bukan Bani Israel, tapi dia adalah nabi. Kalau kamu menolak dia nabi, buang itu kitab Obaja yang termuat di dalam kitab para nabi. Keturunan Bileam juga bukan dari Bani Israel. Abraham bukan Bani Israel. Jadi ketika statement kamu itu dari mana Uni tahu Abraham bukan dari Bani Israel? Yang benar saja Uni. Israel itu keturunan Abraham. Gimana mungkin dia jadi pengikut dari cucunya? Kamu aja nggak ngerti loh. Berarti benar dong. Berarti dia Bani Israel dong. Karena dia bapak segala bangsa. Dia awal. Parameternya Bani itu anak, bro. Menyesat ini cukup. Bang James, diam dulu Bang James. Jangan di stop dulu. Biarkan kita diskusi dulu ya. Jadi gini. Biar Ustadz Wafi dulu menjelaskan apa itu Bani, apa itu Ibni, apa itu Ibn, biar Anda itu tambah wawasan Bung. Kesini itu dapat ilmu, bukan tantrum. Silakan Ustadz Wafi ambil alih, ajarkanlah akhi kita ini bahasa Arab. Apa itu Bani, Ustadz? Bani itu anak cucu, ya anak atau bisa bangsa, keturunan. Itu Bani. Bani Israel, keturunan Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Yakub setelah kelahi dengan Elohim, ya terus dia menang. Akhirnya namanya tidak dipanggil Yakub lagi, dipanggil Israel. Di Bible tertulis begitu. Di Islam nama Nabi Yakub itu juga diganti dengan Israel. Isra artinya hamba, Allah. Allah sampai ikut-ikutan Bible saya ini. Tuhan, hamba Tuhan. Israel, Abdullah, hamba Tuhan. Nah, hamba Allah. Nah, jadi keturunannya kan punya anak 12 tuh. Ya, ada Ruben, ada Binyamin, ada Yusuf, ada Lewi, ada Yehuda, yang cewek Dina dan lain sebagainya. Nah, dari keturunan semuanya itu namanya Bani Yakub atau Bani Israel. Abraham itu apa? Kakeknya Yakub. Yakub punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Ibrahim. Mana mungkin Ibrahim itu disebut Bani Israel? Kalau Abau Israel, ya betul, ayah-ayahnya Israel, seperti maksudnya kakek-kakeknya, betul. Itu jaddu Israel, kakeknya Israel, betul. Tapi kalau Bani Israel ya bukan. Begitu, saudara. Ini sudah masuk. Itu ilmu. Bentar, Ijaz gini ya. Tugas kita sebagai umat Islam itu selain kita menyerukan kebenaran, kita juga memberikan ilmu. Percuma, nggak bayar ya. Nah, saya aja bayar itu kalau untuk belajar bahasa Arab. Kamu gratis dari Ustadz Wafi. Sekarang tunjukkan kepada kami apa yang kami jelaskan ini di dalam komal Ustadz Wafi ini adalah hal yang salah, atau kamu bantah dengan data kamu, menguatkan argumen kamu. Kalau tidak, mendingan kamu belajar saja sama Ustadz Wafi, belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahu, daripada banyak bicara. Iya, gini loh Godfrey, maaf ya, saya tidak mau merendahkan keilmuan antum ya. Saya menghargai Anda karena kita sama-sama manusia, kita punya cacat dan celah. Tapi ketika Anda membuat sebuah klaim di komal Ustadz Wafi ini, sementara kami juga adalah orang yang mempelajari, mohon maaf, nanti Anda akan terlihat bahwa
apa yang Anda klaim itu semuanya blunder. Maka ada baiknya kalau Anda bertanya, saya sebenarnya ingin Anda bertanya tentang Islam loh di sini. Kenapa? Bagi kami itu lebih penting mensyiarkan agama Islam. Tapi kalau Anda menjelaskan iman Anda di sini, aduh, 4 tahun bro saya mengkaji agama Anda. Jadi ketika Anda salah-salah kaprah di sini, maka kami punya kewajiban untuk meluruskan, ya. Nah itu kami, ini umat Islam loh ya. Umat Islam harus begitu. Bukan Ini hari ini bicaranya bijak sekali, tapi beberapa video ini itu nyanyi tentang Yesus sebagai anak dan segala macam diajak. Jadi kalian nyanyi-nyanyi tentang Yesus kok kalian, saya menghargai kalian loh. Gitu. Loh, bermuka dua itu artinya berbeda dari ucapannya. Saya tidak berbeda, saya mengikuti kalian yang bernyanyi tentang Yesus. Kata saya adalah dasar kau penghujat Yesus. Gara-gara kau Yesus disalib. Yang dihina siapa di situ? Iya, Uni nyanyi begitu, makanya Uni kena masalah. Ya, saya tanya, yang dihina di situ siapa? Izin Uni. Assalamualaikum. Ya, Bang Ijaz, ntar saya tanya dulu si Godfrey ini. Saya tanya sama Anda, ketika saya menyanyikan lagu, dasar kau penghujat Yesus, gara-gara kau Yesus disalib. Yang dihujat siapa sama saya di situ? Oke, kembali ke pertanyaan kedua. Tuh kan nggak mampu jawab lagi Anda kan? Ah inilah kadang-kadang lempar cubat nggak mampu mempertanggungjawabkan, lempar tuduhan nggak mampu mempertanggungjawabkan. Begitu, nggak masalah. Nggak boleh begitu, Anda, aduh, boleh belajar, tapi nggak mesti harus salah itu dibenarkan kesalahannya. Saya mau tanya, kalau Allah itu bukan roh, terus waktu kita mati itu kan yang naik roh. Bagaimana ceritanya kita bertemu dengan Allah? Jadi kalau seandainya Tuhan itu, kalau manusia, berarti oh gitu. Berarti saya tanya sama Anda, apakah hewan punya roh dalam kitab Anda? Nggak ada. Ini kan baca kitab Anda. Anda bilang hewan nggak punya roh nih, saya tunjukin. Ada ayatnya. Nggak punya roh. Nah kan, ini kan Anda nggak tahu. Nih. Kurang membaca dia. Bentar ya. Karena ciptaan Allah yang paling saya cari dalilnya, saya udah lupa banget itu tuh. Ya ini saya tunjukin bahwa hewan itu mau disamakan dengan manusia. Nah ini kan parameternya. Katanya kalau seandainya nanti manusia mau ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan harus jadi roh. Kalau Tuhan mau ketemu manusia harus jadi manusia. Lah kalau Tuhan mau ketemu hewan, jadi hewan dulu Tuhan. Terus iblis itu juga roh. Berarti apa? Apa bedanya roh Tuhan Anda dengan roh iblis? Jadi parameter Anda ini tuh dari pribadi Anda sendiri, Pak. Tidak diajarkan oleh doktrin agama Anda. Itu makanya kenapa kita itu Allah. Kalau Allah itu bukan tadi bilangnya belajar, diajak memiliki logika sederhana, tidak mau. Tadi katanya belajar. Kalau mau mengajar silakan. Saya tutup mic 2 menit, 3 menit Anda bicara, saya dengarkan ini. Saya orang yang ayo silakan ajarkan kami. Saya mau dengar punya penjelasan. Nah, jadi ketika Anda memiliki parameter bahwa Tuhan itu haruslah roh supaya bisa menciptakan roh, supaya bisa bertemu dengan roh. Ini ajaran mana? Ini parameter siapa? Yang menentukan ini siapa? Kecuali ada di kitab suci Anda. Misalnya, ada tertulis di kitab Zeus nomor Hercules ayat 3 misalnya. Bahwasanya Tuhan itu tidak bisa bertemu dengan hambanya kalau tidak jadi roh. Maka kami akan diam diskusinya. Oh, itu keyakinan Anda. Oh, ada di kitab Anda. Ada parameternya. Itu Anda ditolong oleh literasi. Makanya saya tanya, kalau memang Tuhan itu adalah roh, orang yang pertama sekali menyembah roh itu bukan orang animisme yang ada di Nusantara, tapi Bani Israel yang sudah ada beberapa ratus tahun lalu. Mereka punya kitab tanah. Mana orang Yahudi yang menyembah kepada roh? Anda bilang tidak ada. Lah kok Anda sebagai orang yang muncul di abad pertama memiliki Tuhan yang jadi manusia lalu mengatakan Tuhan itu adalah roh? Hah? Lebih benar kalian sebagai Kristen menerjemahkan kitabnya orang Yahudi daripada orang Yahudi itu sendiri. Kita ini pakai literasi, Pak, kalau bicara. Ya, parameter bahwa Tuhan itu harus jadi roh itu siapa? Di dalam kitab Ibrani, dalam bahasa Ibrani, Pak, ruah itu ada beberapa makna. Ada katanya angin, ada juga spirit. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Anda itu angin? Ya karena dia roh itu nggak kelihatan, jadi kita bisa terserah kita mau bilang itu angin atau enggak. Yang penting dia tidak kelihatan. Makanya kenapa Allah itu hantu blau juga kelihatan, Pak. Iya, Pak, kalau itu parameternya, apa bedanya Tuhan Anda dengan hantu? Segala sesuatu yang tidak berwujud itu Allah, para Allah. Oh, kalau sesuatu yang tidak berwujud, oke. Kalau begitu roh manusia berwujud tidak? Enggak lah. Ya udah kalau gitu roh manusia adalah Allah. Iya. Oke, roh jahat berwujud tidak? Roh jahat nih saya tunjukin nih. Nih, roh jahat ya. Roh jahat itu tidak berwujud atau tidak roh jahat?
Uni begini aja. Sekarang saya mau tanya bagaimana Aduh, ceritanya kita lagi ketemu Allah statementnya kalau kita nggak Gabrun jadi roh? Blunder. Kalau Allah Ini saya bukan itu roh. suka menanggapi argumen loh. Walaupun kita sudah jauh dari topik, saya itu suka mengejar menanggapi argumen. Walaupun kita akan lari dari topik. Saya suka dengan argumen Anda ini. Argumen Anda ini yang saya akan tanggapi. Walaupun kita kabur dari topik sesungguhnya. Anda mengatakan yang tidak berwujud, yang adalah roh itu adalah Allah. Roh jahat dalam kitab Anda. 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Apakah itu Allah? Allah juga lah. Pokoknya semua yang begitu. tidak berwujud Terima kasih. itu Allah. Terima kasih. Terima kasih kalau begitu. Nah, Kamu makanya saya mengakui nanya, bahwa bagaimana ceritanya roh kita Allahmu ketemu jahat. Allah kalau Bahwa kita roh tidak Allah ada berwujud jahatnya. roh? Terus Silakan Allah Ustaz bukan Wafi roh, ambil alih. bagaimana ceritanya kita bertemu dengan Allah kita? Terakhir pertanyaan saya. Jangan bertanya Ustadz, saya yang harusnya bertanya kalau Allah bukan roh itu gimana ceritanya kita bisa bertemu? Ya, kentut tidak berwujud berarti kentut juga Allah ya. Gimana? Kentut kan tidak berwujud tuh, berarti kentut Allah, betul? Itu mute-nya dibuka lah, Mas Godfrey. Ya kan itu tadi. Mute ya saya tidak akan buka. Kentut kan cabang dari angin kan, berarti cabang dari Allah juga ya. Iya, makanya kenapa kalau kentut harus berulang lagi wudhu kan? Betul nggak? Oh, karena mengeluarkan Allah dalam diri kita, begitu ya? Iya, makanya kenapa harus kalau udah habis wudhu, kentut harus wudhu lagi tuh. Oh, berarti Allahnya hilang dari diri kita, makanya wudhu lagi agar Allahnya balik gitu ya? Betul. Nanti kentut lagi. Apa lah Mas Godfrey ini? Aduh, enggak. Yang saya tanya itu kalau kita enggak begini, kalau Allah bukan roh, terus kita mati menjadi roh, bagaimana caranya kita bertemu dengan Allah kita yang bukan roh? Nah itulah, Kalau itu tidak satu esensi, tidak akan ketemu, Ustadz. gini Mas Godfrey. Jangan paksakan keimanan yang ada di Islam sama jenengan itu sama. Itu kan keimanan jenengan. Itu saya bertanya, Ustadz. Roh. Nah, di kita roh itu masih level ciptaan gitu loh, bukan Tuhan. Di level kita, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati itu levelnya masih nabi, belum Tuhan. Kalau di kita Tuhan itu gak seperti itu, maksudnya ngapain mau jadi manusia? Tinggal ya sudah, kalau kamu berdosa ya sudah maafkan. Kalau kamu berbuat baik ya sudah kasih pahala. Kenapa? Kok segampang itu? Karena begini, kita itu meyakini Tuhan itu tidak akan ribet, gitu loh. Tuhan itu tidak akan ribet. Maksudnya ribet itu bagaimana? Untuk menghapus dosa manusia. Padahal manusia ini dari ujung kaki sampai ujung rambut itu ciptaan Tuhan. Kenapa hanya gara-gara kesalahannya dia harus rela turun? Itu gak gitu, itu konsep jenengan boleh, itu keimanan jenengan, kita tidak mengganggu-gugat itu. Kalau di kita ya gak seperti itulah. Kalau memang dia raja, asistennya banyak, curus saja asistennya. Kamu dapat laporan dari presiden, kamu sudah dimaafkan, gitu aja kan cukup. Nggak usah rela harus ada di kandungan 9 bulan, kemudian harus sekolah dulu, kitab Torah, dan begini begitu. Itu ribet kali, episodenya itu panjang banget. Makanya itu akan akan membuat munculnya kontradiksi nantinya. Pro kontra itu akan banyak. Itu Mas Godfrey. Tapi kan yang penting ditebus, Ustaz Wafi. Iya, jadi gini, justru karena dia turun sendiri makanya saya menyembah dia, karena nggak ada Allah lain seperti dia. Kemudian, Siapa ini bilang saya gak ada tidak- Allah lain seperti Sabar dia? dulu. Itu Sabar dulu. Allahnya ilahnya orang Hindu juga Sabar berwujud dulu, Uni. seperti manusia. Zeus Sabar juga dulu, mirip Uni. manusia. Yang tidak ada seperti Tuhannya umat Islam itu ya umat Islam sendiri Tuhannya nggak ada yang mirip karena nggak ada yang seperti makhluk. Itu baru realit. Nih gini kebenaran itu Sabar kalau dulu, Uni. ngomong Saya cuma sesuai mau- dengan ini saya punya realitanya. ini terakhir tentang Allah. Masa itu Anda roh. bilang Tuhan Anda sendiri yang kayak gitu? Sabar Tuh dulu. Zeus kurang apa coba? Ganteng juga itu. Sabar dulu Uni, kalau begitu Uni bukan anak-anak Allah dong. Kalau Allah itu bukan roh sendiri. Kenapa? Sejak di kapan Alkitab saya ini pakai anak kitab Allah? itu? Saya Sabar tidak dulu. pernah sosok ngaku jadi anak Tuhan, sementara saya nggak iya, pernah diangkat saya jadi anak, anak karena loh. saya roh, dan saya Daripada tahu saya ngaku-ngaku itu roh. jadi anak Tuhan tapi nggak pernah diangkat Tuhan, lebih baik saya gini ya. Nanti pada Saya ini akhir juga tahun bisa roh. ngaku istrinya Yesus loh, tapi saya tidak bisa diterima kalau saya nggak terlihat surat nikah saya sama Yesus. Itu cuma klaim kosong. Cuma buat apa saya ngaku-ngaku anaknya Pak Jokowi sementara Pak Jokowi nggak pernah ngangkat saya jadi anaknya. Anda ngaku-ngaku jadi anak Tuhan, kapan Anda diangkat jadi anak Tuhan? Mendingan saya nggak usah sok klaim gitulah. Karena Kami ini roh Abdullah, itu kami ini keluar setara daripada dengan Yesus. dia. Gini ya, posisi kami itu sama seperti Yesus yaitu Abdul. Kamu lihat dalam kitab kamu, Yesus itu hamba Tuhan loh. Sama kami hamba Tuhan. Nah kamu
Lebih hebat daripada Yesus kamu ngaku-ngaku anak Allah. Ya, kita nggak Allah memang. Makanya Daripada ngaku-ngaku kenapa- lebih baik. Saya nggak mau mengaku-ngaku. Kalau saya misalnya ada di Al-Quran bahwa manusia itu adalah anak Allah misalnya, baru saya katakan, bukan kami yang mengaku, tapi di situ penjelasan bahwa manusia adalah anak Allah. Pertinyi ini kamu ngaku-ngaku anak Tuhan, kapan diangkat kamu jadi anak Tuhan? Iya udah, oke. Jadi ya seperti itulah. Berarti Islam Allahnya bukan roh, sementara Kristen Allahnya roh. Karena itu Ya, Pak, kami nggak menyembah roh, Pak. Yang menyembah roh Iya. itu dulu animisme itu. enggak dong. Yo, Saya menyembah Anda nggak Allah tahu roh. animisme dah. Sebelum agama masuk ke di Nusantara ini, orang-orang tuh udah nyembah roh, Asli Pak. kacau Iya, ini saya orang. tahu nih, itu saya tahu. Nah, kan? Tapi Ya bukan udah. menyembah Allah yang itu. Makanya kenapa Allah itu banyak. Ya wes lanjut nih. Ya, terima kasih Lagi-lagi banyak kamu sudah dilurusin dilayani nggak mau. walaupun- Kamu itu mengikuti sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Enggak, Allah itu Umi. dalam bahasa Islam. Tapi nggak apa-apa Dia sih. bilang- Kamu panggil Allah nggak Saya apa-apa. pemikir Allah itu bebas, ada Dia bilang sifat Allah berapa? itu- Saya Dia pemikir bilang bebas Allah dan itu saya banyak, belajar ya? sendiri. Saya tidak perlu disesatkan karena Tuhan saya sendiri yang kasih hikmat. Di dalam Alkitab tertulis kok. Agama itu bisa dilogikakan. Gitu. Tadi Jadi kamu nggak bilang perlu- Allah. nggak perlu Tadi kamu begini. bilang Allah itu. Tadi kamu bilang Allah itu banyak ya. Oke, kita Iya, lihat nih memang ke Allah dalam. itu banyak. Diam. Aku mau tunjukin sesuatu nih. Ustaz Ya, Wafi santai izin, aja. Ustaz Wafi. Cuman bilang sabar cukup kok, nggak usah suruh saya diam. Saya nggak akan diam. Kalau suruh saya diam, saya nggak bicara. Assalamualaikum Uni, Ustaz Wafi izin. Dari tadi ya Bang Eljas nih mau ngomong, mohon maaf ya, karena Iya, saya lagi boleh, asik mohon Bang. maaf. Saya Boleh, kalau lagi terima kasih asik ya. itu kadang-kadang Izin, biar lupa diri kalian- saya. Ya, Uni sama Jangan Ustaz Mita, memberikan Tulis Uni. berkati. Cuman izin dulu, kalau diizinin baru berani ngomong, kalau nggak diizinin nggak. Kemana dia? Enggak apa, ini Kabur Ustaz, dia. Ustaz Wafi, Kabur saya dia. tuh gitu. Kalau lagi enak-enak itu kadang saya tuh memang apa namanya mendominasi ya. Karena kalau lagi enak tuh kadang kita tuh ingin fokus gitu. Jadi mohon maaf tadi saya. Ya silakan Bang Eljas. Gak apa-apa, orangnya juga udah kabur kok. Orangnya udah kabur. Ya, Bang Eljas ada yang mau ditanggapi dari apa yang diskusi kita barusan tadi? Ada yang mau diluruskan, ada yang mau disampaikan, ada ilmu yang ditambahkan, atau ada wawasan yang akan diberikan kepada netizen yang menonton ini? Ada 2 miliar netizen yang menonton, silakan Bang Eljas. Barakallahu Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari saya dengan saya ngikutin kajian ini luar biasa. Yang pertama mungkin mengingatkan diri saya dan kita semua Uni, mohon diskusinya hati kita semua tetap mendoakan orang-orang ini agar mereka bisa dapat hidayah. Jadi nggak cukup cuman diskusi, tapi doa-doa terbaik kita agar semua orang yang sekarang diskusi dengan Uni dan ilmunya luar biasa ini, mereka tidak hanya diajak diskusi dengan emosional, tapi kita ajak batinnya, semoga terbuka dan Allah limpahkan hidayahnya untuk menerima kebenaran Islam. Karena faktanya insya Allah Uni udah jelasin, kita mengakui Nabi Allah Musa, kita mengakui Nabi Allah Isa, dan kita akui mereka Nabi-Nabi Allah gitu. Artinya saudara-saudara seiman kita awalnya adalah mereka semua, secara de factonya Nabi-Nabi itu diakui dalam Islam. Alangkah indahnya semoga mereka pun mendengarkan ini semua dari hati paling dalam agar bisa menerima nikmat Islam ini dan tidak ada ghil dalam hatinya, atau malah ya tadi berapa banyak orang-orang Islam masuk ke agama lain hanya kalah berdebat tapi tidak rasional beragamanya gitu. Tadi luar biasa diskusi ini, Uni udah jelaskan segalanya. Tapi mudah-mudahan lambat laun mohon Ustadz Wafi udah membimbingkan dengan indah di sini, luar biasa. Mudah-mudahan akan banyak yang masuk Islam hasil raman ini, dan kita semua hatinya bersih, niat kita diskusi lillahi ta'ala. Semoga makin banyak yang masuk Islam, asbab laman dan diskusi yang dimotori oleh Uni ini. Jazakumullah Uni. Terus Ustaz Wafi, ini komal Ustaz Wafi, Ustaz. ya, lamanya Ustaz Wafi, Usni yang banyak diskusi. Intinya saya cuma Ya, karena biasanya kalau jumpa Ustaz Wafi saya yang lebih dominan. Saya potong-potong terus Ustaz Wafi biasanya. luar biasa Ustaz Wafinya ngasih kesempatan selalu luar biasa. Luar biasa. Dan sebenarnya izin nanggepin ya dari oleh si- beliau tadi terkait dengan Allahnya umat Islam, dalil kita kan kuat.
Laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiun alim. Dan itu udah jelas dalam syariat Islam, udah jelas gitu. Allah itu nggak akan sama dengan apapun. Artinya patokan setiap muslim, apa yang dijelaskan Ustadz Wafi tadi itu subhanallah. Allah tidak sama dengan apapun yang diciptakan. Dalam Islam ketika Allah sama dengan ciptaannya maka dia bukan Allah. Eksistensi Allah itu tidak kita bicarakan zatnya, bentuknya, apapun. Karena Al-Quran sudah menjelaskan laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tolak ukur tadi udah luar biasa, Ustadz Wafi udah menjelaskannya. Dan saya cuma mendoakan semoga diskusi-diskusi sini makin banyak yang masuk Islam dan hati kita makin lembut menerima diskusi dari mereka, dicaci maki seperti apapun, karena baginda Nabi tidak pernah dengan emosionalnya berdiskusi. Itu aja Uni cuma mengingatkan. Iya. Makasih Bang Ijaz. Betul, baginda Rasul tidak pernah emosional, tetapi kita perlu pahami bahwa saya sendiri bukan nabi ya. Tentu saya manusia biasa yang kalau nabi saya dihina, saya juga akan memperlakukan sesuai dengan natur saya ya. Saya tidak akan terima diam, saya tidak akan bisa lembut. Ini mohon maaf, saya akan tetap mengkontrol diri saya, tapi nggak mungkin saya tuh kayak tegas, itu perlu. Apalagi saya perempuan, saya nggak mungkin, iya bang, pasti saya harus tegas. Pertama, ketika kita tegas, kita butuh penekanan supaya dia paham. Jadi jangan disangka ketika kami suara tegas, Bang Zuma keras, saya suaranya kencang, itu kami marah. Tidak, tapi justru kami ingin supaya dia terdengar sama dia gitu. Nah, dalam ranah dialektika saya rasa bahkan dalam basul masail pun emosi itu hal yang wajar, tetapi kembali tidak berlaku zolim ya. Alhamdulillah Ustadz menasihati kami dan saya terima itu, tetapi kembali lagi saya juga berusaha menempatkan diri saya di posisinya. Kalau saudara-saudara kita itu misalkannya mereka syahdu, saya lebih syahdu daripada mereka, walaupun saya tidak kelemar-kelemar ya. Iya bang, silakan. Enggak boleh gitu. Tapi ya kembali lagi bang, kita punya karakter, apalagi saya orang Sumatera, Ustaz Wafi orang Madura. Jadi kami itu kadang-kadang kalau ngomong tuh suka, bahkan Ustaz Wafi orang Madura aja kayak orang Jawa Tengah kalau ngomong. Tapi kita tuh itu karakter bang, bukan berarti kita tuh mencaci mereka, yang tidak boleh kan kita zolim kepada mereka. Terima kasih Ustadz itu ya. Dan kita berbeda karakter. Oke, ini Bang James katanya mau menanggapi, silakan Bang James. Ya, makasih Uni. Makasih banyak Uni, makasih banyak. Ya, Wapi, ini Ambo senang kali nih kalau sudah Uni Ripa nih ada di sini nih. Sama-sama orang Sumatera ini, kebetul. Tapi beda aja. Uni Ripa Sumatera Barat, saya tetangganya Sumatera Utara. Ibu Sumatera Selatan. Begini ya, yang tadi si Godfrey yang penyesat tadi bilang apa tadi, yang namanya Israel atau Jacob itu nama lain dari Jacob, cucunya Abraham. Lalu ditanya Islam itu dari mana? Islam itu dari Nabi Ibrahim. Asal muasalnya dari Ismail, lalu turun lagi sampai ke Nabi Muhammad SAW gitu loh. Itu satu. Sebelum saya lanjut, yang kedua ini saya heran banget sama kawan-kawan ini, kok begitu takut benar sama suara dan omongan saya gitu loh. Berkali-kali saya disuruh diam, saya dibilang nggak ada adab, saya ini. Kadang-kadang, aduh ya Allah. Tapi nggak apa-apa lah. Itu aja nggak apa-apa. Ya. Terus tadi yang dia bilang, tadi kan saya hanya mensterilisasi keadaan supaya si Godfrey ini dengarkan dulu yang disampaikan guru saya Yai Wapi dan Uni Ripa yang hebat luar biasa ini, tapi dia tidak mau diam. Tadi kan dia nanya, Allah itu apa tadi? Kenapa Allah itu roh? Iya apa bukan? Mau dijawab sama Yai Wapi itu tadi, tapi malah kabur kemana-mana. Itu jujur saya nggak suka loh. Ya. Jujur saya paling nggak suka dengan karakter yang seperti tadi, ya. Terus masalah Allah itu bukan nama, ya itu gobloknya kebangetan, ya. Allah itu adalah nama, proper name. Allah yang disebutkan Yahweh itu, ini saya juga belajar dari Umi Dini juga ya. Yahweh itu semua yang disebut alif lamet he, alif lam ha dalam bahasa Arab, itu kan Allah. Gitu kan. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu ibaratkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Saya tanggung banget. Bagi saya juga sport ini. Saya asnasi. Ya.